Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja boleh menghantar kita, boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga firman Tuhan itu makanan rohani bagi pertumbuhan rohani ataupun iman kita. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Secara khusus saya akan baca ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, berbahagia orang benar. Siapakah yang berbahagia menurut firman orang yang benar? Orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dan bukti keimanan mereka buktikan dengan ketaatan mereka kepada Taurat Tuhan, ketaatan mereka kepada firman. Itulah orang benar dalam konteks kitab Yesaya ataupun dalam konteks kitab Perjanjian Lama. Jadi orang yang benar itu berbahagia. Kalau orang benar itu berbahagia, berarti bahwa betapa pentingnya sebagai umat untuk kita terus belajar menjadi orang benar, kita berusaha untuk menjadi orang benar, berkehidupan dan berkelakuan sebagai orang benar di mata Tuhan. Kenapa berbahagia orang benar? Dalam ayat 10, katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Jadi kenapa berbahagia orang benar? Karena mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Atau dengan kata lain, karena mereka akan mendatangkan berkat Tuhan. Karena mereka akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan itu senang kepada orang yang benar, kepada orang yang hidup benar di mata Tuhan. Karena Tuhan senang, maka dia berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Karena akan mendatangkan berkat Tuhan. Akan ada upah dari Tuhan kepada orang benar. Makanya dalam ayat 10, berkatakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Mereka akan menerima sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan. Pasti mendatangkan berkat bagi mereka. Makanya mereka disebut sebagai orang yang berbahagia. Kalau demikian, betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus belajar. Dan kita terus berusaha supaya kita masuk kategori, masuk bilangan orang yang benar di mata Tuhan. Maka kita akan berbahagia karena mendatangkan berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Sampai Raja Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah tua, tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucu-cucunya meminta-minta roti. Itulah kehidupan orang benar. Bukan hanya hidup kita diberkati Tuhan, tapi anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Jadi sangat penting sebagai pribadi, sebagai orang tua, untuk kita terus belajar menjalani kehidupan yang benar, supaya kita berbahagia, anak cucu kita juga berbahagia di masa-masa yang akan datang, karena mereka akan mendatangkan berkat Tuhan. Yang kedua, kenapa berbahagia orang benar? Dalam ayat 9 bagian terakhir, celakalah orang-orang itu,
sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Terus dalam ayat 11, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Malapetaka akan menimpanya. Siapa yang akan mengalami malapetaka? Yaitu orang fasik, kebalikan dari orang benar. Jadi kenapa berbahagia orang benar? Karena yang tidak benar akan mendatangkan celaka. Jadi orang yang fasik, yang kontradiksi dengan orang benar, mereka itu akan mendatangkan malapetaka. Akan ada celaka bagi mereka karena mereka hidup fasik di mata Tuhan. Tapi kalau mereka orang benar pasti berbahagia. Bukan hanya mendatangkan berkat bagi mereka, tetapi juga dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan dari segala bahaya, dari segala malapetaka. Tapi orang fasik, orang yang tidak benar, itu akan mendatangkan celaka, mendatangkan malapetaka bagi hidup mereka. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, ketika kita menyadari bahwa kita masih orang fasik, kita masih berjalan dalam kehidupan yang tidak benar, harusnya kita sadari itu dan kita bertobat dari itu dan kita mulai belajar menjalani hidup sebagai orang benar sehingga tidak mendatangkan celaka, tidak mendatangkan malapetaka yang akan menimpa diri kita. Jadi kita belajar supaya kita hidup sebagai orang benar, supaya kita berbahagia karena tidak ada malapetaka, tidak ada celaka bagi orang benar di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami berbahagia orang benar karena akan mendatangkan berkat Tuhan. Karena orang benar tidak akan mendatangkan celaka ataupun malapetaka karena pasti dijaga dan dilindungi Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.